Kemudian kita masuk ke jenis kelajuan yang terakhir adalah as-sur'ah an-nisbiyah, kelajuan relatif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kelajuan sebuah objek yang bergerak terhadap muraqib, ya, terhadap orang yang mengamati objek tersebut. Contoh misalnya, ada orang dia berdiri di pinggir jalan, ada orang ya. Terus dia mengamati dua mobil yang saling saling melaju di sebuah lintasan tertentu. Nah, itulah ya mobilnya. Nah, mobil yang depan ini dia kecepatannya 90 km per jam. Sedangkan yang kedua ini 80 km per jam misalnya. Nah, kelajuan relatif mobil yang depan ini, taruh aja mobil A ya. Mobil A. Nah, kelajuan relatif mobil A terhadap mobil B itu adalah 10 km per jam. Sedangkan kelajuan relatif mobil A terhadap orang yang mengawat ini adalah 90 km per jam. Kok bisa? Iya, karena kan orangnya diem. Jadi ibaratnya selisih ya, selisih kelajuan antara mobil A dengan orang ini adalah 90 km per jam. Karena orang ini nggak bergerak, orangnya diem. Tapi kalau yang ini, yang mobil B, ya, kelajuan relatif mobil A terhadap mobil B itu adalah 10 km per jam. Karena mobil B ini dalam posisi sedang bergerak, ya, sedang melaju dalam 80 km per jam. Ya, mobil depannya 90 km per jam. Jadi relativitasnya, selisihnya adalah hanya 10 km per jam. Nah, itu kurang lebih pembahasan as-sur'ah, ya, pembahasan kelajuan. Kemudian kita masuk pembahasan baru adalah al-ajalah. Bisa langsung dibuka halaman 11. Tadi apa al-ajalah? Al-ajalah itu adalah percepatan. Jadi percepatan. Maksudnya percepatan itu apa? Percepatan adalah di buku juga dijelaskan as-sur'ah at-taghayyur fi sur'ati as-sayyarah fi tsaniyah al-wahidah. Perubahan kelajuan sebuah benda, ya, dalam 1 detik per detiknya. Jadi kelajuan sebuah benda per detik, ya, berapa perubahan kelajuan per detiknya berapa? Contoh misalnya, kayak gimana sih? Nah, kita kan pasti tadi juga sudah disebutkan, kita kan pernah ya naik kendaraan pasti ya. Itu kan kendaraan, ya, kalau kita lihat kendaraan itu dia pasti berhenti dan juga bergerak. Misalnya di awal, ya, sebelum dia bergerak dia berhenti dulu kan, diam, kemudian dia bergerak. Kemudian setelah bergerak itu kemudian dia berhenti lagi, ya, untuk parkir segala macam. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa speedometer ini kok beda-beda, ya. Di detik kesekian kok 20 km per jam, di detik yang lain 40 km per jam misalnya. Nah, terus kita pengen tahu berapa sih perubahan kelajuan mobil tadi per detiknya. Kalau kelajuan tadi kita kan mengetahui berapa kelajuan mobil di saat itu, ya. Bisa kita melihat, oh ini 20, ini 40. Nah, tapi kalau percepatan ini kita ingin tahu berapa perubahan, ya, kelajuan sebuah benda tadi itu per detiknya. Nah, ini perlu rumus baru. Nah, disinilah kita menggunakan rumus percepatan. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah, singkatnya kalau dalam bahasa Arab ya, J ajalah
Jadi ajalah atau percepatan itu adalah selisih kelajuan dibagi selisih waktu, atau dalam bahasa atau dalam Latinnya itu A ya. A sama dengan delta V dibagi delta T. V di sini kelajuan ya, tadi udah kita bahas. Nah, delta ini adalah menunjukkan selisih. Berarti kita kalau mau ngitung gimana? Berarti selisih jarak akhir dikurang jarak awal dibagi waktu akhir dan dikurangi waktu awal. Contoh misalnya kelajuan awal mobil itu 0, dia dari diem. Kemudian kelajuan akhirnya itu 12 meter per detik. Nah, waktunya berapa? Awalnya 0 berarti kan, dia belum bergerak. Kemudian 3 detik itu sampai di meter ke-12. Sampai di meter ke-12. Maka tadi gimana cara ngitungnya? Itu cara ngitungnya A sama dengan 12 kurang 0. Waktu akhir dikurang waktu awal. Jarak akhir dikurang jarak awal, maaf. Dan dibagi jarak waktu akhir itu 3 detik dikurang waktu awal. Berarti 12 bagi 3 sama dengan 4. Berarti per detik mobil tersebut ya percepatannya adalah 4 meter per second ya, per second kuadrat. Jadi gitu ya. Jadi percepatan ini kita ingin mengetahui berapa sih ya perubahan kecepatan ya, perubahan kelajuan sebuah benda per detiknya. Kalau tadi kelajuan kita nggak bisa per detik, tapi ketika itu ya, ketika itu berapa? Nah, ketika itu berapa? Gitu ya. Kurang lebih bisa dipahami.